Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat melakukan kegiatan-kegiatan positif. Hari ini Ibu akan membahas latihan soal yang sudah Ibu berikan di minggu lalu. Dan terima kasih kepada yang sudah mengirim hasil kerjaannya. Dan untuk yang belum, semoga pembahasan ini bisa menambah pemahamannya. Baik, perhatikan di situ diketahui vektor OA sama dengan vektor A dan garis vektor OB sama dengan vektor B. Lukislah resultan dari yang A 2A tambah 3B, yang B 3A tambah 2B, yang C 4A dikurang 3B, kemudian yang D 3B dikurang 2A. Adapun yang harus kita ketahui adalah berapa komponen dari vektor A dan berapa komponen dari vektor B. Baik, seperti kita lihat bersama pada gambar, untuk vektor A ini pergeserannya ke kanan sebanyak 2 satuan dan dia tidak bergerak ke atas ataupun ke bawah. Kemudian untuk yang vektor B bergerak ke kiri sebanyak 1 satuan dan bergerak ke arah bawah sebanyak 3 satuan. Maka untuk penyelesaiannya kita mulai dari yang A, 2A ditambah 3B. Kita tuliskan dulu masing-masing komponen dari vektor A dan vektor B. Vektor A adalah 20. Kenapa 20? Karena itu tadi dia bergerak ke kanan sebanyak 2 satuan dan tidak bergerak ke atas ataupun ke bawah. Maka yang di bawahnya ini tetap diisi dengan angka 0. Sedangkan untuk vektor B, dia bergerak atau bergeser ke arah kiri sebanyak 1 satuan sehingga di sini tandanya negatif karena ke kiri. Dan kemudian bergeser ke arah bawah sebanyak 3 satuan. Karena dia ke bawah, makanya di sini jadinya negatif 3. Kalau ke atas baru positif. Sama dengan ini, kalau ke kanan baru positif. Kemudian, karena di sini yang diminta 2A tambah 3B, kita kerjakan satu-satu. 2A itu artinya 2 dikalikan dengan komponen dari vektor A. Jadi 2 dikali 2, 4, 2 dikali 0, 0. Sedangkan 3B artinya 3 dikalikan dengan komponen yang ada pada vektor B. 3 dikali negatif 1, negatif 3, 3 dikali negatif 3, negatif 9. Kalau kita sudah tahu 2A dan 3B, barulah kita gambarkan di sini. Pertama-tama, tentukan dulu titik O-nya di mana, sembarang aja. Yang pasti dikira-kira ya, kira-kira nanti kotak yang sudah kamu buat itu cukup. Kemudian kita gambarkan dulu 2A. 2A tadi kita dapatnya 40, artinya dia bergerak ke kanan sebanyak 4 satuan dan tidak bergerak ke kiri, dan tidak bergerak ke atas maupun ke bawah. Jadi dari titik 0, 1, 2, 3, 4. Ya, ini panahnya mengarah ke arah kanan, seperti pada soal ya. Kemudian setelah dapat 2A, kita kerjakan yang 3B. Nah, kemarin banyak yang keliru. Kan pada soal dia 3B dimulai dari sini ya, dari sini ke sini. Nah, sekarang karena kita ingin menggunakan aturan segitiga supaya dapat penjumlahan ini, maka B itu kita mulai dari panahnya si A. Ya, karena aturan segitiga itu kan ya, panah baru di sini hasil penjumlahannya. Jadi kita mulai dari panahnya si A. Kalau kita ngambilnya dari sini, maka dia ya tidak ketemu. Panahnya saling berlawanan. Maka tidak bisa kita buat penjumlahan. Nah, tetapi kita mulai dari sini. 3B tadi dapatnya negatif 3 dan negatif 9. Maka jika dimulai dari sini, dari panahnya 2A tadi itu, berarti dia bergerak ke arah kiri sebanyak 3 satuan. 1, 2, 3, kemudian bergerak ke arah bawah sebanyak 9 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, di situ. Nah,
itu 3B. Jadi gambarnya begini ya. Ingat gambarnya nih, panah ini baru harus nyambung di panah yang sini, garis berikutnya. Nah, seperti itu. Supaya kita dapatkan garis ini. Nah, garis ini adalah hasil penjumlahan dari vektor 2A ditambah 3B. Itu aturan segitiga pada penjumlahan dua vektor. Jadi inilah garis yang diminta, 2A ditambah 3B. Kemudian yang berikutnya 3A tambah 2B. Prosesnya sama. Dituliskan dulu komponen vektor A dan vektor B sama dengan yang A tadi ya. Kemudian kita cari berapa itu 3A dan berapa itu 2B. 3A dapatnya 6 dan 0, 2B dapatnya negatif 2 dan negatif 6. Kita tentukan dulu di mana titik O-nya. Kemudian kita kerjakan yang 3A terlebih dahulu. 3A 60 artinya bergerak ke arah kanan sebanyak 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di bawahnya 0, artinya dia tidak bergerak ke atas maupun bergerak ke bawah. Jadi ya itu garisnya. Nah, kemudian ya ingat kita membuat garis berikutnya diawali atau dimulai dari panah garis sebelumnya. Berarti dari sini ya. 2B tadi dapatnya negatif 2 dan negatif 6, artinya bergerak ke kanan, ke kiri sebanyak 2 satuan, 1, 2, kemudian bergerak ke bawah sebanyak 6 satuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ya titiknya di situ dan itu sama dengan 2B. Jadi ada garis 3A, garis 2B, berarti hasil penambahannya adalah dari O ke sini. Ya. Jadi garis itulah yang dicari, 3A tambah 2B. Baik, lanjut yang C. 4A dikurang 3B. Ya, prosesnya sama, kita tuliskan dulu komponen vektor A dan B. Ya. Jadi 4A, kita cari dulu 4A-nya ya. 4A sama dengan 4 kali 2, 8, 4 kali 0, 0. Kemudian yang 3B-nya sama prosesnya. 3 kali negatif 1, negatif 3, 3 kali negatif 3, negatif 9. Bagaimanakah gambarnya? Ya, kita tentukan dulu di mana O-nya. Kemudian kita kerjakan yang 4A. 4A di sini dapatnya 8, 0. Berarti bergerak ke arah kanan sebanyak 8 satuan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian untuk yang 3B-nya, perhatikan di sini tandanya negatif. Tandanya negatif. Maka kita gambarnya seperti yang ada pada soal, dimulai dari O. Kenapa? Karena ya tadi 3B kita dapatnya negatif 3 dan negatif 9, artinya ke arah kiri sebanyak 3 satuan, 1, 2, 3, kemudian ke arah bawah sebanyak 9 satuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi garisnya di situ. Ada perbedaan dengan soal. Kalau pada soal tadi garisnya menghadap ke bawah. Kenapa sekarang garisnya berputar arah atau garisnya berlawanan dengan yang ada pada soal? Karena di sini tandanya negatif. Ingat, vektor jika bertanda negatif maka arahnya berlawanan. Ya, kalau dia positif seperti pada soal, panahnya mengarah ke bawah. Tapi karena di sini tandanya negatif, maka panahnya berubah arah atau berlawanan arah garis vektor. Sehingga
Jadinya yang tadinya panahnya ke bawah, karena di sini negatif, maka panahnya mengarah ke atas. Kenapa Bu tidak digambar mulai dari sini? Kalau kita gambarnya tadi dari sini, maka panahnya akan bertemu. Tidak boleh, ya. Dia panahnya harus beriringan. Jadi gitu ya, harus pintar-pintar meletakkan gambarnya di mana. Sama dengan yang A dan B tadi, kenapa dia panahnya harus di sini? Karena yaitu tadi, panahnya mesti beriringan. Jadi kenapa tidak diletakkan di sini? Kalau di sini berarti panahnya ini ketemu, nggak boleh. Ya. Kemudian itu ya negatif 3B. Kalau dia positif 3B, maka panahnya harus mengarah ke bawah. Karena dia negatif, jadi panahnya ke atas. Tadi ya, paham ya alasannya ya? Kenapa garisnya tetap di sini? Karena nih panahnya mesti beriringan. Maka hasil penjumlahannya kita mulai dari garis yang di sini, yang tidak ada panahnya, bukan di sini. Jadi dari sini. Nah, maka garis yang ini adalah negatif 3B ditambah 4A, atau bisa kita balik posisinya, 4A duluan di depan, kemudian disusul dengan negatif 3B. Maka ketemu seperti yang ada pada soal. Maka garis ini adalah 4 faktor A dikurang 3B. Lanjut yang ke D. Yang D, 3B dikurang 2A. Jadi ada perbedaan dengan yang C. Yang C 3B-nya tetap positif atau vektor B-nya tetap positif. Sekarang yang negatif adalah vektor A. Maka nanti yang berubah arah panahnya adalah vektor A. Kita tuliskan dulu komponen vektor A dan vektor B. Kemudian kita tentukan berapa itu 2A dan berapa itu 3B. 2A dapatnya 4 dan 0, 3B dapatnya negatif 3 dan negatif 9. Oke, kita tentukan dulu di mana titik O. Kemudian kita gambarkan 2A. 2A ini dia mengarah ke kanan sebanyak 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Maka sampai sini garisnya. Tetapi perhatikan ada perbedaan di situ. Dia panahnya mengarah ke kiri. Kenapa? Karena pada soal tadi kalau dia positif, panahnya mengarah ke kanan. Sekarang karena dia negatif, tandanya negatif, maka panahnya dirubah arah. Sedangkan panjang vektornya tetap sama. Nah, kira-kira untuk menggambar 3B, kita mulai dari mana? Tentu panahnya harus beriringan, berarti dimulai dari sini. Ya. Nah, jadi ingat ketika kita menggambar garis kedua, jika ingin menggunakan aturan segitiga, maka garis berikutnya harus dimulai dari panah garis yang sebelumnya. Gitu ya. Tadi karena panahnya di sini, maka kita mulai dari sini. Karena panahnya di sini, maka kita mulai sini. 3B tadi ke arah kiri sebanyak 3 satuan, karena negatif 3 ya. 1, 2, 3, kemudian ke bawah 9 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau ini panahnya tetap seperti pada soal mengarah ke bawah karena 3B-nya positif. Jadi dia tidak mengalami perubahan arah vektornya. Jadi panahnya nggak di sini. Kalau panahnya di sini berarti ini negatif, tapi karena positif maka sama seperti soal panahnya tetap mengarah ke bawah, itu 3B. Maka yang dicari adalah ya dimulai dari sini ya garisnya ya. Dimulai dari yang tidak ada panahnya. Maka ini bisa kita tulis hasil penjumlahan dari garis vektor garis negatif 2A ditambah 3B, atau bisa kita balik posisinya, 3B duluan, yang positif duluan, baru disusul dengan negatif 2. Nah, maka sama seperti yang diminta pada soal. Ya, semoga bisa dipahami ya. Jangan lupa disalin, karena kalau tidak disalin akan lebih sulit memahaminya. Kalau sudah, silahkan kamu kerjakan tugas 1. Ada 2 soal. Ya. Untuk soal nomor 1 sudah pernah
Ini yang materi pertama kali Ibu sampaikan. Kemudian untuk soal nomor 2 yang barusan Ibu jelaskan. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.